Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuli Novitasari, NPM 2175568. Di sini saya akan membahas materi tentang laporan arus kas PSAK 2. Definisi atau pengertian laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan atau cash inflow dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau cash outflow dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas mencakup kas setara kas, yaitu kas di tangan. Kas di tangan adalah kas on hand, yaitu jumlah kas pada saat tertentu yang dimiliki perusahaan atau seseorang termasuk dananya yang ada di bank, simpanan giro, dan tabungan. Simpanan giro atau sering disebut rekening giro adalah simpanan penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau menggunakan sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan cara memindahkan bukuan. Tabungan adalah simpanan utang bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama, arus kas dari aktivitas operasi, 2, arus kas dari aktivitas investasi, 3, arus kas dari aktivitas pendanaan. Manfaat laporan arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakaian memperoleh informasi. Pertama, kemampuan perusahaan memperoleh kas. 2, kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. 3, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. 4, pengaruh kegiatan investasi dan pembayaran kas dan non-kas terhadap posisi keuangan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi terbagi menjadi 2. Pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama, pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas dan pendanaan. 2. Indikator utama penentuan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Inflow terdiri dari penerimaan dan penjualan barang dan jasa, royalti, pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi, pajak, penerimaan dari pemberian utang bank, dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Adapun outflow terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran utang karyawan, pembayaran klaim atau asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit atau bank, pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Pertama, entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Pertama adalah metode langsung. Kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Yang kedua, metode tidak langsung atau laba disesuaikan dengan mengkoreksi transaksi non-kas, menangguhkan atau aktual, dan unsur penghasilan beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan dengan metode langsung, informasi yang lebih berguna. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau jumlah daya ekonomi perusahaan tersebut. Untuk laporan arus kas dari akuntansi operasional. Arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan dari pelanggan, yaitu nilai dari penjualan neto, yaitu dari laporan laba rugi. Pembayaran kepada pemasok, yaitu nilainya dari beban pokok penjualan laporan laba rugi. Pembayaran kepada karyawan, yaitu nilainya dari beban gaji. Pembayaran pajak penghasilan, yaitu dari beban pajak penghasilan. Pembayaran bunga
Pembayaran bunga dan beban keuangan yaitu dari beban keuangan, penerimaan bunga dan penghasilan keuangan yaitu dari penghasilan keuangan, dividen dan bunga, pembayaran untuk beban operasional lainnya yaitu beban operasional, beban penjualan, beban admin dan umum, minus beban gaji. Arus investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksud menghasilkan kas di masa depan. Bahan penyusunan adalah aset tidak lancar komparatif. Kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Prediksi klaim arus kas masa depan oleh para penyediaan modal entitas, bahan utama liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Inflow terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi. Out terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik dan menebus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lase untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah, diklasifikasikan secara konsisten. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan atau alternatif. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi atau alternatif. Dividen yang digunakan dapat disajikan sebagai arus kas kendaraan atau operasi. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Pajak penghasilan. Pertama, arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkap secara terpisah. 2. Diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan investasi. 3. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayar diungkapkan. Bentuk laporan arus kas. Pertama, metode langsung. Metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik dari pencatatan akuntansi entitas dengan menyesuaikan penjualan beban pokok penjualan pos-pos lain dan menyesuaikan penjualan beban pokok penjualan dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Metode tidak langsung. Arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba dan rugi bersih dari pengaruh perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan, semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.